Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Udin di channel Kebun Hidroponik. Di video kali ini ingin share tentang solusi permasalahan yang sering dialami oleh para hidroponiker, terutama hidroponiker pemula, termasuk saya pribadi ya. Salah satunya adalah daun kuning yang memang ini terus terang ya, untuk pemula pasti akan mengalami hal semacam ini. Saya pun dulu ketika pertama kali menanam tanaman hidroponik, permasalahan yang saya jumpai pertama kali adalah daun menguning gitu ya. Nah, ini memang tugas kita sebagai petani hidroponik, kita harus mengidentifikasi penyebab kenapa daun menguning. Kalau berdasarkan referensi yang kita baca, daun menguning itu salah satunya, hijau kekuningan itu salah satunya adalah kekurangan nitrogen gitu ya, unsur hara nitrogen. Namun kalau misalkan kita menggunakan abemik, kita tidak bisa menambahkan salah satu unsur nitrogen pada abemik. Yang bisa kita lakukan adalah menambah abemik atau mengurangi jika berlebihan gitu ya. Dan mungkin ada faktor lainnya yang harus kita kontrol agar si tanaman hidroponik kita hijau gitu ya, dan bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya akan share bagaimana upaya yang biasa saya lakukan ketika saya mengalami daun hidroponik, tanaman yang kita tanam itu mengalami kuning pada daun gitu ya. Saksikan terus. Baik, ini tanaman hidroponik saya gitu ya. Ada beberapa macam, ini seledri, kemudian ini pakcoy, dan di sebelah sana ada kangkung. Sebagian kangkung sudah beberapa kali dipetik, posturnya cukup besar ya. Nah, ini usia pakcoy dan kangkung di sebelah sana itu usianya 7 hari gitu ya, 7 HST. Nah, alhamdulillah pada 7 HST ini tidak ada permasalahan daun hijau gitu ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang menanam hidroponik, terutama teman-teman pemula yang mengalami permasalahan kuning pada daun gitu ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya ingin share ya informasi ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Ketika daun kuning, apa yang harus kita upayakan dan apa sebenarnya penyebab daun kuning gitu ya. Nah, yang pertama, untuk mengatasi atau mengantisipasi agar daun hidroponik, tanaman hidroponik kita tidak menguning, yang pertama kita harus memastikan air baku yang digunakan itu memiliki nilai ppm yang serendah mungkin, 0 kalau bisa. Memang sulit ya, dan banyak sumber air yang bisa digunakan untuk air baku, bisa air sumur, kemudian bisa air hujan, bisa air pembuangan AC, atau air apapun ya. Yang penting itu harus dipastikan bahwa air baku yang digunakan itu memiliki nilai ppm yang kecil. Nah, saya untuk musim kali ini menggunakan air hujan sebagai air baku untuk nutrisi hidroponik, dan hasilnya alhamdulillah semacam ini. Dan setiap kali menggunakan air hujan sebagai air tambahan air baku ya, itu alhamdulillah menurut pengalaman saya selalu mendapatkan hasil panen yang cukup maksimal. Karena kenapa? Karena air baku dari air hujan itu memiliki nilai ppm yang rendah, hanya 18 kalau di tempat saya ya, maksimal paling 20. Sementara ketika menggunakan air sumur dengan nilai ppm 270 sampai 300 di tempat saya, itu umumnya permasalahan yang sama saya alami adalah daun kuning gitu ya. Daun kuning bahkan mulai kelihatan itu di minggu kedua gitu ya, sudah mulai kelihatan. Tapi alhamdulillah ketika menggunakan air hujan bisa dilihat ya, daun tidak ada yang kuning untuk sementara ini. Nah, mungkin ada teman-teman yang sampai saat ini menggunakan air dengan ppm tinggi, air sumur, tapi hasilnya bagus ya. Barangkali di tempat teman-teman mungkin unsur yang terdapat di ppm air yang digunakan itu mungkin bermanfaat untuk tanaman, karena kita tidak tahu nilai ppm pada air baku yang digunakan kalau tinggi, unsur-unsur apa saja yang ada di dalamnya, mungkin bermanfaat dan mungkin juga tidak.
Kalau di tempat saya kebetulan kalau menggunakan air sumur pasti kendalanya itu daunnya kuning. Di minggu kedua sudah kelihatan gitu ya. Tapi ini ketika menggunakan air hujan, alhamdulillah sampai saat ini daun kelihatan hijau normal gitu ya. Bahkan pertumbuhannya lumayan kalau menurut saya. Jadi faktor pertama untuk mengantisipasi agar daun hidroponik tidak kuning adalah pemilihan air baku yang digunakan. Pastikan kita memilih air baku dengan nilai ppm yang rendah. Salah satunya air yang bisa digunakan adalah air hujan yang sudah diendapkan ya minimal 3 hari atau 1 minggu yang biasa saya gunakan. Oke. Yang kedua adalah untuk mengantisipasi agar tidak kuning adalah sirkulasi ya. Jadi sirkulasi air dari tandon kemudian disebar ke talang instalasi, ini harus dipastikan lancar dan tidak ada genangan yang terlalu lama gitu ya di dalam pipa. Jadi harus dipastikan lancar. Nah ini kenapa harus lancar? Pertama, ini untuk menjaga agar si air nutrisi yang ada di pipa ya itu tidak terlalu tinggi ketika terik panas, terkena panas matahari. Nah, kalau sirkulasinya lancar, si air tidak akan terlalu terkena paparan sinar matahari yang lama gitu ya. Karena air terus berputar, sehingga kita bisa mempertahankan suhu air di dalam pipa gitu ya. Nah, ini harus dipastikan. Kenapa? Karena saya lihat juga teman saya gitu ya yang menggunakan pipa yang panjang, menggunakan DFT sama, karena sirkulasi airnya kurang lancar, artinya genangan air yang ada di dalam pipa itu terlalu lama keluar, jadi lama menggenang gitu ya, meskipun keluar gitu ya. Ketika panas, si air itu suhunya akan berubah. Nah, kalau dibiarkan terlalu lama, panasnya akan terus meningkat pada air nutrisi. Nah, ini bisa menyebabkan perubahan pada pH dan ppm air nutrisi, sehingga si air nutrisi akan sering naik suhunya, dan ini tidak baik untuk tanaman hidroponik. Ya pastinya dampaknya adalah biasanya kuning pada daun meskipun pertumbuhan si daunnya itu bagus. Nah itu bisa diatasi kalau teman-teman mengalami seperti itu. Jadi si sirkulasi harus dipastikan berjalan dengan baik ya. Pertama untuk mengurangi suhu tinggi pada air gitu. Yang kedua untuk suplai oksigen pada air nutrisi menjadi lebih baik. Itu yang perlu diupayakan ketika tanaman hidroponik kita mengalami kuning pada daun. Yang ketiga adalah kita harus perhatikan nilai ppm dari air nutrisi gitu ya. Nah, nilai ppm kita harus pastikan tidak melebihi batas maksimal nilai ppm yang harus diberikan untuk tanaman yang kita tanam. Misal pakcoy atau kangkung atau jenis sawi-sawian, barangkali maksimalnya itu yang sering saya gunakan adalah batas maksimalnya sampai 1.500, jangan sampai lebih. Nah itu biasanya saya tidak pernah diberikan sekaligus, namun bertahap dari minggu pertama tanam gitu ya. Biasanya saya kasih 600, kemudian terus ditingkatkan 200 atau 150, bahkan satu minggu itu satu kali atau 2 kali gitu ya. Penambahan nilai ppm nutrisinya di kisaran 150 sampai 200. Dengan kisaran semacam itu sampai panen gitu ya, sampai di hari ke-30 menjelang panen atau 35 itu maksimal sampai 1.500 ppm gitu ya. Dan itu dengan kontrol nutrisi dengan nilai tersebut, alhamdulillah selama saya menanam gitu ya, menanam jenis sawi-sawian tidak ada masalah dan pertumbuhan bisa maksimal gitu ya, karena mungkin nilai ppm-nya cocok. Bahkan menjelang panen biasanya saya suka mengurangi nilai ppm-nya menjadi 1.000 gitu ya. Seminggu menjelang panen saya kurangi menjadi 1.000. Nah itu harus diperhatikan juga gitu ya. Yang berikutnya adalah tentang oksigen. Kita harus pastikan bahwa
si tanaman ini air nutrisi yang kita sirkulasi gitu ya cukup membawa oksigen. Nah, bisa kita lihat kalau misalkan air suhunya terjaga, kemudian oksigennya cukup, kita bisa lihat akar tanaman hidroponik yang kita tanam. Kalau putih bersih berarti dia cukup mendapatkan oksigen dan nutrisi gitu ya, pertumbuhannya bagus. Kemudian kita lihat akarnya bersih, putih, itu berarti si tanaman cukup mendapatkan oksigen. Nah, itu harus kita perhatikan. Ya, caranya sebenarnya untuk sistem DFT untuk menyuplai oksigen pada air nutrisi itu cukup sederhana karena kita menggunakan pompa ya. Jadi pastikan kita bisa menggunakan pembuangan yang semacam ini ya. Jadi pembuangan yang semacam ini, dari pembuangan ini sudah pembuangan ke tandon ya. Ini sudah cukup menyuplai oksigen untuk air nutrisi yang tersirkulasi. Nah, cukup seperti ini. Ini kebetulan sudah harus ditambahkan karena sudah sedikit ya. Nah, ini untuk menambah oksigen cukup seperti ini. Dari pembuangan ya kita bisa memanfaatkan pembuangan untuk menyuplai oksigen pada air nutrisi. Nah, ini oksigen juga perlu diperhatikan gitu ya, selain yang tadi disebutkan. Kemudian selanjutnya adalah suhu pada air nutrisi harus terjaga gitu ya. Ini suhu sangat penting. Nah, untuk mengendalikan suhu pada air nutrisi itu kita harus pastikan bahwa tandon ya, tandon itu harus ditempatkan di tempat yang teduh. Kalau bisa ditanam itu lebih baik. Yang penting jangan terkena sinar matahari secara langsung sehingga dapat mempengaruhi suhu air nutrisi yang ada di dalam tandon. Itu harus dihindari. Kenapa? Karena suhu sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman hidroponik yang kita tanam. Suhu tinggi biasanya akan mempengaruhi nilai pH yang akan semakin naik turun, berubah gitu ya, dan juga nilai ppm-nya juga akan berubah, dan ini tidak baik. Nah, untuk mengatasi suhu selain di tandon ya, jadi kita harus pastikan yang tadi itu adalah sirkulasinya harus tetap dalam keadaan lancar gitu ya. Kemudian pemilihan talang pipanya gitu ya, talang pipanya kalau bisa yang warnanya bisa memantulkan cahaya, yang warna putih. Bahkan saya menggunakan warna pipa hitam, di atasnya saya cat menggunakan warna putih untuk mengurangi suhu. Nah, ini suhu harus benar-benar dijaga. Jadi untuk menanggulanginya agar suhu tetap terjaga, ini si tandon harus disimpan di tempat yang teduh. Sirkulasi harus dipastikan lancar gitu ya. Kenapa? Karena kalau sirkulasi terlalu lambat gitu ya, ini akan mengakibatkan air yang tergenang di pipa itu akan banyak mendapatkan panas dari sinar matahari gitu ya, sehingga suhu akan naik. Dan ini biasanya kalau suhu naik, tandanya si tanaman itu akan layu. Biasanya kalau di siang hari itu pertanda suhu air nutrisinya sedang naik. Nah, itu harus sebisa mungkin harus dihindari, karena kalau dibiarkan terlalu lama gitu ya, terlalu sering si tanaman mendapatkan suhu air nutrisi yang panas, itu akan mempengaruhi biasanya daun menguning. Bahkan kalau dibiarkan terus-menerus itu bisa menyebabkan pertumbuhan jamur litium yang bisa menyebabkan busuk akar. Akhirnya gagal panen. Kalau sudah busuk akar ya kita harus total ganti gitu ya. Itu saja barangkali. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil ya, yang pertama sirkulasi harus lancar, kemudian nutrisi kita harus kontrol dengan baik, suhu harus kita kendalikan gitu ya, pemilihan nilai ppm, kemudian air baku yang digunakan ya, kemudian oksigen gitu ya, suplai oksigen dalam air nutrisi kita harus pastikan dengan baik. Yang jelas ini yang harus diperhatikan itu instalasi yang kita buat harus dibuat sebaik mungkin. Dan si sirkulasi airnya itu harus dipastikan lancar gitu ya. Semakin lancar, saya pastikan akan semakin baik gitu ya. Semakin lancar si akar tanaman akan semakin mudah mendapatkan oksigen. Si suhu air akan bisa
dipertahankan suhunya. Dengan demikian nanti dapat dipastikan kita akan mendapatkan hasil panen tanaman hidroponik kita secara maksimal. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Salam hijau, salam hidroponik.